Oke, selanjutnya sistem hukum, jadi sistem adat, ada sistem hukum sipil, ada yang teokratik gitu ya. Ini juga bisa dipelajarin karena ini juga nanti akan berpengaruh terhadap etika bisnis gitu ya, kode etik gitu, kode etik di dalam menjalankan bisnis. Ini juga kita perlu tahu isu-isu hukum di dalam bisnis internasional itu apa aja ya yang seringkali terjadi gitu. Nah, yang pasti kalau kaitannya dengan hukum ya berarti ada peraturan perdagangan dan investasi yang harus dipatuhi. Lalu bagaimana perlindungan terhadap hak intelektual gitu. Jadi kayak mereknya, terus lisensi yang perlu dilindungin gitu ya, hak cipta gitu loh. Nah, seperti itu gitu ya. Terus peraturan terhadap arus keuangan, keluar masuknya transaksi, ya, perpajakan, bea cukai, pelaporan-pelaporan, ya, peraturan kepemilikan. Jadi dia pemilikannya sebagai apa nih, badan usahanya berbentuk apa nih gitu ya. Lalu bagaimana hubungan kontrak antara perusahaan dengan perusahaan lainnya ya yang akan berinteraksi di negara tersebut ya, perlakuan-perlakuan internasional dan juga resolusi terhadap perselisihan. Oke ya, itu tadi semua berkaitan dengan hukum. Lanjut ya. Nah, yang ketiga ini adalah lingkungan teknologi. Ya, lingkungan teknologi. Jadi lingkungan teknologi ini menjadi satu lingkungan yang perlu diperhitungkan juga, yang harus dipersiapkan juga ya di dalam kegiatan bisnis internasional gitu. Kenapa? Karena teknologi ini sekarang kita udah ada di era revolusi industri 4.0. Sebentar lagi itu akan masuk di society 5.0. Contoh misalkan di Jepang. Jepang itu sudah bukan 4.0 sudah. Jadi industrinya sudah bukan 4.0. Jepang itu sejak tahun 2019 dia sudah menyatakan negaranya itu adalah masyarakatnya itu adalah masyarakat 5.0. Artinya apa? Artinya ketika Jepang dia mendeklarasikan negaranya sebagai masyarakat atau community 5.0 gitu ya, berarti teknologi itu sudah betul-betul menjadi bagian hidup dari manusia-manusia yang ada di Jepang gitu. Jadi bukan teknologi itu bukan cuma sekedar membantu gitu ya, membantu atau mempermudah atau apa namanya ya mempercepat, bukan cuma itu gitu, tetapi sudah menjadi bagian ya. Jadi contoh misalkan ada banyak ya, jadi kayak misalkan banyak tenaga-tenaga maksudnya yang itu dikerjakan oleh manusia tapi tidak dikerjakan oleh manusia, udah dengan teknologi. Nah, robot gitu ya, semua sudah serba robotik gitu, sudah AI ya, artificial intelligence gitu ya sekarang. Nah, bahkan ada apa? Ada suami atau istri dari AI misalkan seperti itu. Itu karena sudah menjadi bagian dari teknologi, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, ini juga perlu dipahami, artinya ini juga perlu dipelajarin gitu di dalam kegiatan bisnis internasional gitu ya. Negara-negara ketika kita mau masuk ke negara yang sudah masyarakat atau community 5.0, pastinya kita juga harus siap dengan teknologi. Kita juga harus canggih gitu loh. Jangan sampai kalah canggih ya. Nggak bisa ini nanti gitu, nggak bisa bersaing gitu ya. Nah, teknologi itu sudah menjadikan bagaimana proses-proses bisnis itu menjadi lebih efektif, ya, lebih efisien, lebih produktif lagi, gitu, ya. Di sini terutama dalam hal teknologi informasi atau TI, gitu ya. Ini sangat membantu pertumbuhan dari bisnis internasional, terutama di dunia digital gitu ya. Jadi seperti kayak e-commerce ya, transaksi lewat online gitu ya. Sekarang udah nggak pakai toko secara fisikal lagi toko, tetapi sudah toko online gitu kan. Itu juga terkait dengan teknik ya. Jadi apa namanya, kita udah tahu lah ya, karena memang kita sekarang udah hidupnya di era teknologi. Nah, kemudian ini yang terakhir yang perlu dipahami juga ketika kita bicara, tadi di awal saya bilang bahwa lingkungan-lingkungan di dalam bisnis internasional itu akan membentuk yang namanya etika gitu ya, etika dan juga tanggung jawab sosial. Atau pernah
dengar istilahnya adalah CSR, kalau tanggung jawab sosial itu ya, Corporate Social Responsibility. Nah, setiap perusahaan itu kan harus dia punya CSR-nya. Jadi dia harus punya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Nggak usah itu dia di dalam negerinya sendiri ya, nah, di luar negeri itu malah justru harus lebih betul-betul diperhatikan gitu ya. Karena ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis gitu ya, yang sangat global sekarang ini gitu ya, bahwa setiap perusahaan gitu ya itu harus bisa tadi kan kita harus bisa mengenali budayanya, terus kita juga harus bisa mematuhi kebijakan-kebijakannya gitu ya. Itu bagaimana kita bisa dibilang bahwa perusahaan kita itu perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan etika dan punya tanggung jawab sosial. Etika di sini nanti bisa dibaca ya, intinya terkait tadi dengan kita udah membahas moral. Nah, moral itulah yang nanti akan membentuk perwujudannya itu adalah dalam bentuk etika. Ya, terus di sini kode etik internasional. Nah, kode etik internasional ini juga penting gitu ya. Ada 4 entitas yang bisa menganalisis kode etik internasional. Di situ ada yang namanya Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Ini menjadi kebijakan utama untuk negara-negara industri. Jadi kalau masuk ke negara-negara industri seperti industri itu mana ya? Jerman itu negara industri, Belanda itu juga negara industri, Indonesia juga negara industri gitu ya. Itu ada kebijakan yang namanya OECD. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk ke negara-negara industri itu harus bisa mematuhi kode etik internasional ini gitu ya. Ada juga ICC, International Chamber of Commerce. Nah, ini adalah entitas yang sangat peduli terhadap perlakuan yang adil antara perusahaan multinasional. Jadi kalau ada perusahaan antar perusahaan multinasional itu ada yang dirugikan atau didiskriminasikan gitu ya, maka di International Chamber of Commerce itu pasti akan turun tangan gitu untuk bisa menengahi itu gitu ya. Lalu ada labor, International Labor Organization atau ILO. Nah, ini berkaitan dengan investasi langsung. Jadi kalau ada satu pelaku bisnis ya, dia ingat ya, kan di awal saya sampaikan ketika mau kegiatan bisnis internasional itu kan ada dua, bisa melalui perdagangan internasional, ada satunya lagi adalah investasi, ya kan? Nah, ketika perusahaan itu dia atau ada satu investor dari suatu negara dia mau berinvestasi di negara lain, ya, misalkan dia mau mengakuisisi perusahaan di negara lain atau dia mau menanamkan sahamnya di situ, misalkan atau modalnya di situ, ya itu maka di situ harus melihat kode etiknya di ILO, International Labour Organization, gitu ya. Khususnya kalau si pelaku bisnis ini masuknya ke negara-negara berkembang, gitu ya. Jadi kalau ke negara-negara berkembang itu masuknya dengan ILO. Tapi kalau yang negara-negara maju, negara-negara industri misalkan, itu dilihat di situ, dipelajari di situ kode etiknya di OECD tadi, yang nomor 1 gitu ya. Nah, yang keempat, entitas yang keempat itu adalah CTC, yaitu Center for Transnational Corporation. Jadi di sini entitas ini itu bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan ya. Jadi memaksimalkan kontribusi perusahaan transnasional untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan meminimalkan efek negatif dari kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Jadi di sini yang betul-betul menjaga bagaimana ketika bisnis internasional itu dilakukan, itu kontribusi perusahaan itu betul-betul harus bisa memajukan ekonomi di negaranya, gitu ya. Jadi harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Ya. Nah, ini terkait etika yang pasti para pimpinan, pelaku-pelaku bisnis, ya, manajer-manajer yang ditempatkan di dalam cabang-cabang yang ada di negara-negara mana, misalkan gitu ya, itu harus peka, intinya gitu. Harus sensitif terhadap perbedaan-perbedaan, ya tadi ya, lingkungan-lingkungan yang ada di dalam bisnis internasional,
dan bisa memilih bagaimana kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah terkait dengan etika. Jadi harus bisa tuh, harus benar-benar paham lah intinya gitu ya, apa etika-etika bisnis yang harus diperhatikan gitu. Karena di sini dalam tatanan bisnis internasional, persoalan etika yang paling umum itu ya, itu biasanya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan para pekerjanya. Jadi kayak misalkan budayanya tadi ya, terus terkait hak asasi manusia ya. Nanti kita akan bicara juga terkait diskriminasi, misalkan gitu ya, peraturan lingkungan, masalah-masalah korupsi, dan kewajiban-kewajiban moralnya. Oke ya. Jadi dalam berbisnis itu, maka para pelaku bisnis ini pasti bertanggung jawab terhadap konsumen, investor, ya, karyawannya, serta ke masyarakat.